ucapkan tapi sangat sulit dilakukan. Singkat, hanya 5 huruf saja, yaitu tulus ya. Didasari dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-24 gitu ya. Kayaknya salah di sana ya, enggak, bukan 34 tapi 24. Mungkin terlalu panjang karena tidak ada di dalam Alkitab ayat 34. Firman Tuhan enggak pernah salah, tapi manusia yang menuliskan selalu salah. Sering salah. Demikian firman Tuhan, adapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang baca, secara khusus bagi kita yang melakukannya. Ada kata bijak ini, mungkin saya bisa ada? Oke, baik. Kata bijak, kebanyakan orang berhasil, ini secara umum dulu ya. Semua kebanyakan orang berhasil bukan karena juara-juara kelas atau punya ranking tinggi, termasuklah mungkin itu punya jabatan tinggi dan sebagainya, tapi karena memiliki yang disebut dengan kecerdasan soft skill. Ada urutan-urutan soft skill, salah satunya apabila orang itu kerja keras. Bukan kerja keras kan tidak harus pintar. Kerja keras tidak harus tenaganya besar, enggak. Kerja keras walaupun dia lemah, tapi kalau dia kerja keras itu termasuk namanya soft skill. Lalu salah satu katanya bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang, bisa berteman, bisa mendengar, bisa menerima pendapat orang. Dalam bahasa bisnis katanya networkingnya bagus. Itu termasuk soft skill. Termasuk juga di situ adalah orang yang pantang menyerah. Jadi gagal persoalan. Jadi gagal bagi orang yang punya soft skill itu bukan persoalan. Tapi dia terus mencoba, terus mencoba, itu berhasil. Juga bukan karena dia muda. Masih ingat Sanders ya yang punya KFC. Dia coba gagal, dia coba ini coba pernikahannya juga gagal, ini dan sebagainya. Tapi karena dia punya daya yang luar biasa terus maju, baru umur 60 tahun dia membuka KFC. Jadi itu yang disebut dengan orang, kadang-kadang kita udah tua ini kayaknya sudahlah ya, nggak ada lagi gitu ya. Tua bena ya kan, nggak bau tano ini Mesir ya kan. Jadi akhirnya kita bilang menyerahlah kira-kira gitu. Jadi itu termasuk soft skill. Nah, termasuk di dalamnya adalah yang kita bicarakan hari ini, dan itu disinggung dalam Alkitab. Soft skill itu termasuknya adalah di dalamnya tulus. Apabila orang punya ketulusan hati, ya itulah orang-orang yang berhasil. Begitu. Ini salah satu contoh, mungkin selanjutnya. Ini kisah mahasiswa teologi yang kurang pandai. Dia ini kalau nilainya ujian pokoknya selalu jelek. Penyakitnya adalah selain daripada IQ-nya kurang, miskin pula itu.
Kan mardomu nama igor ni tukik do nengel kita ni. Jadi mahasiswa ini, tapi yang paling rajin belajar dia. Yang lain masih main-main, dia udah belajar. Lalu terus orang lain udah tidur, dia masih belajar. Orang kalau pada umumnya ujian dulu baru belajar. Kalau di mahasiswa bilang sistem SKS, sistem kebut semalam. Tapi kalau dia ini, kalau pokoknya udah belajar dari kuliah, nanti sebentar istirahat dia belajar. Terus begitu terus. Selain itu bukunya nggak ada, kertasnya. Waktu itu masih musim miskin, jadi dia pergilah tempat sampah itu. Dilihatnya lah kertas-kertas yang kayak gini yang udah diapa, baru nanti disetrikanya lah itu. Dan dia selalu kebiasaan yang dia buat adalah setiap kali sudah ujian lalu dapat nilai. Akhirnya nilainya D. D gak bisa. Itu terus. Dan nilainya terus kebanyakan itu. Satu-satu bisa lah mungkin karena ini naik, tapi kebanyakan D. Sampai satu saat dia bawa kertas ujiannya itu, dia masuk kamar mandi, kata ini cerita dia kemudian. Akhirnya dia bilang, dia tatap Tuhan tadi. Tuhan, Engkau tahu aku sudah kerja keras, aku lakukan dengan sebaik-baiknya, tapi inilah yang dapat. Begitulah. Jadi semester itu demi semester itu selalu diwarnai dengan tangis. Sampai pun akhirnya di wisuda, itu pun dengan pertimbangan ini diluluskan apa tidak. Dengan pergumulan, ya kadang-kadang sekolah teologi juga ada akhirnya kemurahan, kira-kira begitu. Tapi dia kerja keras, tapi akhirnya dia wisuda. Rupanya yang setelah berlangsung beberapa lama ini di gereja kami ya, di gereja Wesleyan di Filipina. Tapi bertahun membuktikan dari semua mahasiswa yang lulus bersamanya, pelayanannya lah yang terbaik. Gerejanya yang terbanyak. Nampak cocok ya, bahwa memang betul keberhasilan seringkali ditentukan dari suatu yang namanya soft skill. Dan itu juga yang saya lihat juga, saya karena dosen juga di sekolah teologi ya, saya sudah bertobat lama. Jadi kalau saya lihat mahasiswa yang agak jongkok-jongkok, lalu saya selalu bilang ini ada nggak masa depannya. Tapi ternyata setelah pelayanan bahkan dia lebih hebat dari saya. Jadi ibu-ibu sekalian, oleh karena itulah keberhasilan kan begini. Ini kembali lagi kalau kita berbicara keberhasilan kan sukses namanya kan. Definisi kita kan seringkali berbeda-beda ya dengan ukuran Tuhan. Biasanya sukses bagi kita itu adalah pakai yang disebut dengan ukuran kuantitas gitu ya, selalu. Tapi Tuhan seringkali tidak melihat kuantitasnya, tapi seringkali dari segi kualitasnya. Nah, bisa satu saat kita berbicara tentang definisi sukses ya. Tapi secara singkat adalah sukses itu adalah apa yang Tuhan pikirkan, tentukan itu bagi seseorang, ya itulah sukses. Secara singkat gini, kan ada yang lima talenta itu, ada yang 2. Pertanyaan, yang 5 dan 2 sama enggak? Sukses? Sama. Karena Tuhan bilang kepada
Yang 5, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah. Kepada yang 2 pun sama. Jadi rupanya sukses itu bukan karena tingkat seseorang lebih tinggi, bukan, tapi ada porsi yang sudah diberikan kepada seseorang menurut standar pemberian Tuhan. Jika dia mencapai itu, ya itu sukses. Nah, salah satunya adalah yang ditentukan oleh Tuhan. Apabila kamu tulus, nah itu sukses. Nah, akhirnya kalau begitu, kalau ukuran sukses itu adalah tulus, siapa yang bisa sukses? Ya, maksudnya siapa? Orang kaya bisa? Orang miskin? Bisa. Orang sehat? Orang sakit? Di desa? Di kota? Anak-anak? Orang dewasa? Bisa. Jadi artinya Tuhan bilang semua orang bisa sukses. Nah, dunia ini bilang siapa yang sukses? Yang cantik-cantik lah yang sukses. Berarti tidak semua orang bisa sukses menurut dunia ini. Harus jadi kaya, punya perusahaan dulu baru sukses. Ya kapan saya jadi sukses kalau begitu? Ya saya hanya sukses dalam nama, karena si Mamora kan otomatis nih itu. Otomatis kan itu. Tak dibilang apapun tetap sukses saya itu. Karena nama. Tapi kan ukuran dunia enggak begitu. Jadi sukses menurut dunia enggak bisa dicapai oleh semua orang. Tapi sukses menurut Tuhan bisa dicapai oleh semua orang. Jadi berarti kita di ruangan ini pun bisa. Jadi Tuhan tidak pernah membuat standar kepada kita di mana standar itu adalah tidak bisa dijangkau. Bisa. Siapapun. IQ-nya yang paling jelek pun, yang paling paling jongkok pun bisa. Bahkan yang idiot pun menurut saya bisa sukses. Hanya kadang-kadang pandangan kita bilang, ya do labanio di Portibion kan gitu. Tapi rupanya dia punya laba juga, mengganggu orang. Karena dia nggak tahu dia mengganggu orang. Tapi akhirnya karena dia mengganggu saya, akhirnya saya jadi sabar karena dia. Betul. Ya, jadi ya mungkin saya tidak tahu, ya kan. Nah, sekarang mari kita belajar. Kalau begitu, nah itulah sebabnya tulus. Apa keukurannya kira-kira gitu? Bolehkah saya disebut tulus? Oke, ini yang saya pelajari. Bisa saja ditambah, tapi setidak-tidaknya kalau kita miliki 3 hal ini aja, menurut hemat saya sesuai dengan nats ya, sesuai dengan nats yang kita baca tadi. Saya tidak lari kemana-mana, kita gali aja nats ini. Yang pertama disebut orang tulus itu adalah apabila melakukan sesuatu dengan segenap hati. Nah pertanyaan, bisakah semua orang melakukan sesuatu dengan segenap hati? Bisa? Ya harusnya bisa. Jadi melakukan sesuatu dengan segenap hati kan itu dibilang apapun juga yang kamu perbuat, apapun, nah itu dia apapun ya. Bukan hanya ke sini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hati. Itu dulu. Apapun. Jadi bisa? Bisa. Nah, apa sih segenap hati ini? Ya, itu mungkin susah kali mengukurnya ini. Ya. Susah. Soalnya dia dogok ni rohau nih kan. Kan susah diukur dengan seperti gelas. Tapi akhirnya saya menemukan satu kalimat untuk membedakan segenap hati atau tidak itu. Saya baca satu buku terbaru kayaknya. Itu judulnya adalah 100 Times Leaders. Jadi 100 kali leader. Jadi pemimpin 100 kali. Nah itu kira-kira gitu. Dia buat sederhana begini. Karena segenap hati kan kadang-kadang lagi-lagi susah diukur.
Tapi mungkin ukuran ini agak menurut hemat saya cocok. Ada dua kata yang berbeda. Bahasa Inggris ini. Kayak saya tahu ibu-ibu pandai nih berbahasa Inggris. Ada perbedaan antar terbegir teh ini kayak terbegir. Oke. Ada perbedaan antara have to and want to. Bahasa yang tadi harus dan mau melakukan. Nah, saya tanya sederhana. Ibu-ibu haruskah datang hari ini? Haruskah datang hari ini? Harus. Wah, itu ini kaisar dari mana yang bilang ini ya? Ini ada kaisar di PDPA, IPDPA harus. Kalau tidak, Oke. Harus itu biasanya selalu ada unsur dipaksa, betul ya. Dipaksa oleh karena apa? Mungkin oleh karena tetangga, meila inna. Melarang lawan untuk persekutuan ahama didok jolma. Iya kan? Atau dipaksa-paksa suami. Daripada dia bose rewel-rewel lah macam. Itu have to. Menurut saya itu enggak tulus itu. Enggak, itu ada unsur udang di balik. Bisa juga. Harus mungkin karena ada sesuatu yang pokoknya enggak dari dirinya. Tapi want to. Saya mau melakukan itu karena saya mau melakukannya. Tulus enggak sama suamimu? Tes. Masa itu have to or want to? Yang benar. Oke. Kadang-kadang oke. Nggak usah kita gini, nggak usah kita merasa apa. Kita adalah manusia yang memang cenderungnya selalu have to. Dan kalau dibilang ada orang yang selalu seringkali melakukan have to, iya, semua kita. Jujur aja, ada seringkali saya saya suci jo piringon ala ini saya diomeli kan. Tapi saya lakukan itu karena apa? Have to. Oke. Jadi maksud saya di sini adalah kita sering gagal di situ. Tapi kalau memang mau kita sungguh-sungguh tulus, maka lakukanlah itu dengan segenap hatimu, yaitu karena memang kamu rindu dan kamu mau melakukannya. Ya mau melakukannya. Mau menawarkan air panas sama suami pulang kerja, air panas sebenarnya kuamang, itu have to atau want to. Kalau kita selalu mau lakukan dengan air panas dan roga jenis sudah dong dilean. Nah itu kan sudah ini ada satu keharusan jadinya. Tapi want to itu adalah tidak ada paksaan dan dia tidak memikirkan nanti dikasih gajinya atau tidak, apakah nanti dia ramah sama saya atau tidak. Tapi karena saya tahu fungsi saya sebagai istri mau memberi yang menghormati suami saya, ya saya mau melakukannya. Sama seperti tadi, apakah ibu mau memberi perpuluhanmu karena have to atau want to? Karena banyak orang memberi perpuluhan dengan have to. Kenapa? Kalau tidak nanti Tuhan marah. Itu. Jadi kamu memberi karena Tuhan marah, takut Tuhan marah. Berarti kita memberi seringkali itu tidak tulus karena dipaksa. Atau kita mau memberi persepuluhan kita supaya diberkati. Makanya teologi karena atau supaya kan gitu. Memberi persembahan kita apakah have to atau want to? Apakah kita mau memelihara anak kita karena haruskah atau memang kita mau? Selalu karena kita mau adalah didorong oleh karena cinta. Karena kasih kita. Karena kita tahu bahwa itu tanggung jawab kita juga.
Dan kita lakukan itu. Jadi ibu-ibu sekalian, akhirnya saya nanya itu. Saya datang hari ini karena want to atau happy. Jadi menurut saya itu lebih simpel kita mengukur dengan segenap hati dengan 2 kata itu aja. Jadi setiap kali ibu mau goreng untuk suami nanti, sudah nanya, saya menyediakan itu karena haruskah? Memang betul karena ada unsur keharusannya di situ, ya betul ya. Tapi kalau hanya keharusan dan keharusan, maka kita menjadi orang nggak merdeka. Maka kita menjadi orang yang sebenarnya nggak tulus. Sama aja kita pergi pekerjaan kita kan, ya kalau nggak pergi ke kantor nanti apa? Nggak gajian kan gitu. Tapi itu kita tidak lakukan dengan tulus. Itu tidak tulus namanya. Karena apa? Karena kita selalu didorong oleh karena gaji tanggal 1. Atau karena bos marah. Tapi want to atau saya rindu melakukannya. Dengan segenap hati saya melakukannya. Hujan atau tidak saya akan datang. Orang pergi atau tidak saya akan pergi. Karena itu dorongan. Jadi dengan sederhana itu ibu-ibu, ya saya bilang coba kita tes saja dengan itu. Termasuk mengasihi Tuhan, apakah harus kita mengasihi Tuhan? Atau saya rindu mengasihi Tuhan? Seperti yang ibu bilang, karena Tuhan sudah begitu sayang sama aku, masa aku gak sayang sama dia? Tuhan sudah berkorban begitu memelihara hidup saya, masa saya tidak mau? Dan itulah nanti terjadi dengan anak kita juga, nyapu dia di rumah karena haruskah atau karena tulus. Nah itu kelihatannya itu. Ya harus dilakukan tapi dia nggak gembira. Seperti bilang tadi kan. Kadang-kadang orang yang happy itu tidak gembira. Dia terpaksa, memang dilakukannya, dia dibersihkannya. Memang seolah makarizoku gitu. Karena apa? Memang dia sebagai anak harus mentaati orang tua seolah-olah gitu. Tapi kalau hanya sebatas dia harus melakukannya, maka itu tidak tulus dan tidak diberkati. Dan akan menikmati. Kita bisa melakukan pekerjaan kita, bisa kita memberi persembahan kita, bisa perpuluhan kita bisa rajin ke gereja, kita bisa membaca Alkitab, kita bisa berdoa. Tapi kalau hanya karena harus, menurut saya itu tidak tulus. Dan karena tidak tulus, mungkin kita juga tidak akan bersuka cita karena itu. Nah, jadi kita teslah itu. Apakah saya tulus enggak ini? Berarti kalau enggak tulus, ya diperbaiki aja. Akhirnya, dan itu memang suatu proses Bapak Ibu sekalian. Saya tidak yakin ada orang tiba-tiba lahir baru langsung selamanya dia langsung tulus, enggak juga lah. Ada saatnya kita gagal ya. Ada saatnya. Jadi bagi saya adalah bukan masalah gagalnya kita. Tetapi begini, kira-kira begini. Harus kita bedakan apakah kita sedang berusaha untuk melakukannya ataukah kita melakukan sesuatu oleh karena ada yang bilang begini. Aksidentalkah atau karena intensionalkah? Oke, gimana menjelaskan ini? Artinya aksiden itu adalah berjalan begitu aja gitu loh, berjalan begitu aja, mengalir seperti air, kira-kira begitu. Atau bahasa kita sekarang ya udah mengalirlah gitu loh. Kalau orang hanya mengalir berarti tidak ada kesengajaan. Betul? Betul, tidak ada program, tidak ada usaha. Tapi orang yang intent itu adalah saya gagal tapi saya ulang lagi. Saya gagal hari ini, saya tahu tapi saya akan berusaha. Jadi ada satu usaha sama seperti tadi yang mahasiswa itu, dia tahu dia lemah pikirannya tapi otaknya tetapi dia lakukan. Ada satu usaha yang terus-menerus dilakukannya. Dan saya yakin juga dalam hal melakukan segenap hati itu adalah bukanlah kelulusan yang kita akan lakukan dalam 1 bulan dan 2 bulan, 3 bulan atau 1 tahun. Tetapi itu adalah latihan yang terus menerus sampai akhirnya kita mendekati yang disebut dengan
ketulusan yang sempurna. Bahkan ya nggak tahulah, barangkali saya ini tergantung teologi yang mana ya ibu-ibu. Kadang-kadang bapak-bapak teolog-teolog ini kadang-kadang membuat susah aja pikiran kita ya. Antara begini, ada yang bilang bisa nggak kita tulus di dunia ini sempurna? Ada yang bilang apa? Seperti gereja saya, oh bisa. Dalam istilahnya disebut dengan kesucian yang sempurna. Tapi ada teologi yang bilang, ya nggak bisa lah kita sempurna di dunia ini. Sempurnanya di mana? Di surga. Oke. Ibu kira-kira mana yang? Oke. Tapi itu urusan orang bapak-bapak teolog di sana lah itu. Tapi menurut saya adalah jujur aja, nggak ada orang yang bisa lulus seketika untuk bisa melakukan sesuatu dengan segenap hati atau dengan tulus tadi. Itu perlu suatu apa? Proses yang terus menerus, kayak sekolah lah. Ada tingkat TK, SD, ya kan? SMP, SMA, bahkan sampai mahasiswa sampai lulus. Persoalannya adalah seharusnya udah mahasiswa tapi masih TK. Nah ini persoalannya. Harusnya sudah doktor gitu loh kira-kira. Tapi kok masih SD? Nah, itu. Persoalan kan itu? Itulah sebabnya saya bilang, apakah ada salah dengan TK? Apakah ada salah dengan SD? Gak ada yang salah. Bahkan bayi pun gak salah. Tapi persoalannya adalah apabila dia sudah 20 tahun tapi masih bayi. Nah itu. Dan dia masih bilang endong ma. Endong. Padahal udah 20. Nah itu persoalan. Dan kita sudah lama menjadi orang Kristen tapi tidak melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Padahal kita udah lama, mungkin itu persoalan. Tapi kalau dalam rangka kita masih sedang berladan dan terus maju. Kiranya semakin kita lama menjalani bersama Kristus harusnya ketulusan itu dalam hal melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kayaknya sudah mendekati lulus lah wisuda gitu. Tapi walaupun begitu jangan menyerah juga kayak Pak Sanders tadi. Udah 60 tahun kok aku belum dapat apa-apa. Ya gak masalah. Oke, bertobatlah kalau belum. Mulai lagi kira-kira gitu. Saya tidak percaya Tuhan pernah membuang seseorang yang telah berusaha sampai titik terakhir pun dia masih berusaha. Tuhan tidak bilang pada kita, udahlah menyerahlah kau, udah tua pun kau, udah peot. Udahlah masuk neraka, masuk surga lah kau kayak gitu. Bukan, Allah gak pernah menyerah. Ayo kita mulai. Jika selama ini mungkin kita kurang melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, oke. Mungkin ini waktunya. Kepada suami kita, anak kita, kepada Tuhan kita melalui ibadah di persekutuan Maria. Lakukan dengan tulus, lakukan dengan segenap hati. Jangan karena harus, tapi saya mau, saya rindu melakukan. Tulus. Lalu yang kedua, apakah ukurannya? Itu adalah ini. Sangat jelas di situ adalah di dalam Alkitab ini dikatakan apa tadi? Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah ini yang seringkali masalah kita dalam ketulusan. Kita lakukan itu sekedar hanya untuk suami, sekedar untuk anak, sekedar untuk tetangga. Harusnya kalau orang tulus itu dia akan belajar terus bahwa dia melakukan itu adalah untuk Tuhan. Saya masih teringat cerita seorang waitress penjaga toko.
penjaga toko ini di satu toko yang besar, seperti swalayan lah, mall. Dipajang di situ baju-baju bagus di situ. Tugas dia apa? Tugasnya menjaga dan melayani. Tapi tiba-tiba ada seorang ibu apa? Ya ibu-ibu lah yang di kota itu seringkali hanya jalan-jalan aja gitu kerjanya. Udah tahu kan siapa itu? Enggak terlalu gila tapi ya agak ada gilanya lah. Bajunya pun masih pakai baju. Jadi dia sering datang ke toko itu. Lalu ditanya, dia selalu, ini berapa harganya? Katanya kan. Lalu kemudian si pelayan ini apa? Oh ini harganya ini. Boleh ku coba yang ini? Oh silakan. Lalu datanglah di sebelah. Kok kau layan itu? Gila nih, busuk bau lagi. Jorok nanti bajumu ini semua, katanya pula itu. Tapi dia nggak menyerah. Lalu nanti dicoba lagi sampai berapa lama. Lalu ditanya, kenapa kau harus layani dia? Lalu dia bilang gini, bosku waktu memanggil saya ke sini untuk menjadi pelayan, dia hanya berpesan pada saya, tugasmu adalah to serve and to be kind. Tugasmu hanyalah melayani dan menyambut tamumu dengan baik. Itu tugasmu. Tugasmu bukan mengusir orang, bukan mencium-cium bau orang, bukan melihat-lihat wajah orang apakah ini uangnya ada enggak ini ya. Kan banyak kayak gitu. Ya maaflah kalau aku ini yang datang ke sana menawar mobil kayaknya sorok kepeng nyora ini dulu ya. Karena lihat wajahku ini nggak cocok gitu. Kayaknya ini nggak cocok ini. Malah hiado. Inang on bahado on. Sedion. Bodo huberang jomuseon. 2 kali saya berdepan mana. Tapi rupanya karena lagu itu jangan coba-coba 3 kali katanya pula itu kan. Lalu dia bilang apa? Orang bepengmu, namun situ. Oke, karena dia melihat siapa? Dia melayani saya karena lihat manusia, melihat wajah saya ini yang mungkin kemungkinan nggak punya uang ini. Bapak Ibu sekalian, ada bapak satu, belum bapak, saya yang bapak. Oke, bukankah kita sering tergoda? Semua kita, lagi-lagi. Ini bukan hanya persoalannya jemaat, ini persoalan pendeta juga ini. Karena sudah banyak komplain jemaat ini sama pendeta. Kalau jemaatnya kaya-kaya, cepatnya dia itu nanti datang. Ali belum ada fokus dan nong situ sama hidup itu sama jauh tugasmu bah. Jadi maksudku di sini bukan mau apa. Kita semua gagal dan sering gagal karena kita melakukan sesuatu hanya untuk manusia dan melihat manusia. Apakah orang itu cantik, orang itu mungkin kurang cantik, orang itu kaya atau tidak kaya, orang itu sandalnya beda 2 warna atau 1 warna. Itu yang kita lihat. Tapi kita tidak melihat bahwa kamu itu adalah, kamu itu hamba. Tuhanmu ada di atas sana dan bilang, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu sama seperti kepadaku. Lihatlah suamimu seperti Tuhan Yesus. Ala dong udah putih. Karena ada gini, udah nikah orang ini berapa? Dia cerita sama saya. Memang gitu katanya. 5 tahun pertama itu kan pergulatan luar biasa, betul ya? Yang paling indah pernikahan kalau lulus itu adalah kalau sudah lewat pernikahan emas ya. Kalau itu banyak persoalan nggak ada lagi banyak. Walaupun masih banyak orang bergumul juga. Karena nggak masih atusan. Tapi yang 5 tahun ini, wah disitulah nampak semua. Yang tadinya nggak nampak, semua nampak. Akhirnya dia bilang gini,
Karena akhirnya setelah pada 5 tahun itu, disitulah pertempuran luar biasa untuk mempersamakan sifat yang tadinya nggak nampak dan kemudian termasuklah itu misalnya mulu meridi dan mereka dope ala biasa mungkin biasanya dulu di rumah barangkali anduan itu hanya anduk gini udah gitu tapi kakinya masih basah. Termulai sia kamar mandi lalu basahlah di kamarnya kan gitu. Melutak songoni. Mari di songoni dia doh. Akhirnya mungkin itu salah satu masalah sabun, masalah inilah, masalah odol pun itu jadi persoalan. Lalu akhirnya satu saat dia duduk waktu suaminya duduk, waktu tidur terbangunlah dia tengah malam. Lalu dia bilang gini, Tuhan, memang betulkah ini laki-laki yang kau berikan padaku? Oke, mungkin kita pernah mengalami juga ya. Odo lening na diliam itu, songono mah. Kan? Isima sude. Disima malas maridi, isima. Disima selautu lapo, itu kan udah kau ngoni. Disima holina. Gaji pese dipotong-potong, disima parmurukna, isima sude. Oke, apa waknya? Ini nih. Lihatlah dia seperti engkau melihat Tuhan Yesus. Berat kan ya? Kan ini nih yang kita bicarakan ini. Kecuali atau enggak benar ini? Apapun yang kamu lakukan kan dia bilang, bukan dibilang kalau suami enggak lah. Kan enggak dibilang termasuk tetangga. Tetangga bikin sulit, iya betul. Mula-mula di kota itu boleh pe, mula sangka perhutau-tahun, mertetangga do parbiang, mertetangga do parmanok, mertetangga do parhuting, adu napuna sa huting, alikul di jabuku memudum, ada orang sana yang punya ayam, kotorannya kok yang di sini, dia yang punya kucing kok beranak di rumahku, ayo kan? Ih, mau diapain ini? Oke, lagi-lagi saya gagal banyak. Tapi akhirnya harus belajar lagi ya. Bahwa saya melakukan, saya bersihkan itu pun, itu. Mungkin salah orang punya sa ayam. Gua nape mano. Oke, ya sudahlah mengajar. Makanya saya belajar gini, ini mudah-mudahan saya nggak memperpanjang jamita ini susah. Sesungguhnya katanya begini, saya baru belajar, pun saya masih belajar. Udah lama saya jadi pendeta, masih belajar. Tapi seringkali saya baru belajar lagi sesuatu hal. Sesungguhnya di dunia ini apapun itu tidak ada musuh kita. Tak ada musuh kita. Iya sih, oke. Kita anggap suami kita itu musuh kan? Enggak lah. Dia sebenarnya adalah teman kita untuk misalnya yang nggak bersih-bersih itulah. Dia adalah teman saya untuk membuat saya menjadi sabar. Tetangga yang sulit itu menolong saya untuk apa? Mengasihi, belajar mengasihi dia. Ya kan? Dari manakah kita tahu kita sabar? Bukankah pada waktu kita berhadapan dengan orang-orang yang menjengkelkan? Itu kan? Jadi udah tuh. Adanya kasih dalam hidupmu? Gampang kita bilang kan? Iya. Tapi sedikit saya tersenggol bahwa dendam do dibuka. Jadi
justru orang-orang sulit di sekeliling kita itu sebenarnya teman-teman yang dikirim oleh Tuhan untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Nah makanya kembali ke sini, akhirnya ya saya lakukan itu. Misalnya kami-kami yang sering mengendarai juga ini di jalanan, dan kita semua yang sering mengendarai di jalan, sangat sulit di medan ini. Gak ada salah kita pun peng dari belakang. Tiba-tiba nanti di depan langsung diruduk begini kan. Apalah macam-macam itu. Tetapi lagi-lagi, ayo. Memang saya kan orangnya agak temperamen saya. Tapi ibu selalu bilang, mungkin dia punya keperluan. Kalau dia mendahuluimu, mungkin siapa tahu dia sakit perut. Jadi sehingga dia, jadi berarti dia lebih sampai ke rumah daripada kita. Dan bagi dia itu penting, dan bagi saya juga mengajar saya untuk sabar, betul. Jadi betul juga sebenarnya. Kalau kita renungkan baik-baik di dunia ini, banyak Tuhan kirimkan kepada kita. Sebenarnya adalah untuk menguji kita, mengamplas hidup kita, mengamplasnya digosok supaya jadi halus, bahkan sampai akhirnya kita menjadi seorang yang tulus. Karena saya lakukan itu adalah sama seperti untuk Kristus. Oke, udah bilang. Jadi sambil menggoreng walaupun jengkel dalam Yesus ini. Kerja buat Tuhan selalu manis, kan? Walaupun ngilian gaji ala holana tempe dohot tahu kerja buat kan. Jadi akhirnya kita mulai dilatih. Oh ya, saya lakukan ini untuk Tuhan. Jadi di mana saja. Apa tadi pertama? Segenap hati. Haruskah atau maukah? Yang kedua, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Maka pada waktu kita memikirkan itu untuk Tuhan saya, apalagi kita mencintai Yesus kita, maka itu akan membuat kita menjadi orang yang tulus. Terakhir, ini menyenangkan kalau sudah kata terakhir. Yang ketiga adalah ini. Itu pun di ayat ini dibilang, ayatnya yang ke-24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Orang tulus itu akan percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberi berkat, Tuhanlah yang akan membalas apa yang saya perbuat. Dan memang Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu membalas sesuai dengan perbuatan kita. Betul? Bukan manusia ya. Anggo manusia daun dah. Taliat donong diharap lo tangat kadang songoni. Tali Tuhan tang songoni. Tuhan enggak begitu. Berarti apapun yang kita lakukan, yang kamu lakukan, lakukanlah sama seperti untuk Tuhan. Dan pada waktu kamu melakukan dengan segenap hati, pada waktu kamu melakukan itu seperti melakukannya untuk Tuhan Yesus, maka nanti Tuhan akan membalaskannya. Dan dia tidak pernah lupa. Dan dia akan membalaskan kepadamu. Ayat Alkitab sangat tegas, pada saat Tuhan akan memberikan kepadamu, tidak akan ada yang menghalanginya. Tak ada. Kalau memang maksud Tuhan sudah memberi uang kepadamu 1 M, tidak akan ada yang menutupnya. Termasuk jaksa agung, gak bisa. Memang kalau udah bagianmu, Tuhan bilang apa? Ini bagianmu, ya sudah. Saya yakin itu kejadian di mana-mana.
Ada orang mungkin dijegal, ada orang mungkin difitnah, ada dijelek-jelekan dan sebagainya. Mungkin satu saat dia mungkin terpuruk luar biasa, tapi satu saat Tuhan akan meninggikannya. Pada saat Tuhan sudah meninggikannya, tidak akan ada orang yang bisa merendahkan itu. Ayo ibu-ibu sekalian, yuk mari kita harapkan upah itu dari sana. Boleh kesaksian sedikit saja. Saya belajar di Filipina 2 tahun. Tapi pada waktu kami ada di sana, saya nggak usah cerita secara detail, tapi akhirnya seolah-olah beginilah. Saya akhirnya dipecat dari jabatan saya, kira-kira begitulah. Akhirnya kalau saya pulang nanti, maka jabatan itu sudah tidak ada lagi. Oh, itu sesuatu yang berat, tidak sulit diterima. Sampai saya nangis seperti anak-anak, tapi bukan di luar rumah. Nangis di hadapan Tuhan. Oke Tuhan. Tidak lama kemudian Tuhan memberi kepada saya satu ayat janji Tuhan dari Mazmur. Saya masih ingat Mazmur 16. Dikatakan Tuhan itu adalah warisanku dan pialaku. Jadi pialaku siapa? Tuhan. Warisanku pun dia. Dan dia mengatakan, dan dialah yang akan menentukan bagian yang ditentukan oleh orang yang sudah mengundi. Atau dengan gini, Tuhan akan menentukan bagian yang diundikan orang kepadamu. Orang mengundi biasanya apa? Memberi yang jelek sama kita kan. Tapi Tuhan sendiri yang menentukan bagian dan warisan yang diundikan orang kan. Tapi betulkah saya nasibku sama seperti yang diharapkan dan diinginkan orang-orang? Tidak. Malah justru ayat itu bilang, maka bagianmu akan jatuh di tempat-tempat yang permai. Oke. Bukan saya mau sombong ini. Dari semua pendeta gereja kami, mobilku yang terbaik. Nah, apakah aku cari itu? Bukan itu, nggak ada cita-cita aku punya mobil seperti itu. Walaupun banyak mobil yang jauh lebih bagus, tapi bagiku udah bagus sekali. Dan masih banyak yang lain lagi. Saya sadar ibu-ibu sekalian, yuk. Kak, jangan pikir tentang kamu menghalangi kebahagiaanmu kak. Atau rezekimu. Atau atasanmu. Atau siapapun itu. Termasuk mungkin yang bermaksud mengambil barang-barangmu. Termasuk emasmu. Yang menginginkan kemiskinanmu. Yang menginginkan kebangkrutanmu. Yang menginginkan kesakitanmu. Yang menginginkan penderitaanmu. Tapi Tuhan dari atas sana. Bapa kita. Dialah yang menentukan upah bagimu. Dan tidak ada yang bisa menghalangi. Karena dia bilang, dia adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Seorang hamba tidak bisa menentukan apa yang harus dia miliki. Selain dikasih oleh Tuhannya. Dan saya yakin Tuhan kita bukan Tuhan kayak di dunia ini. Tapi Tuhan kita yang di surga adalah Tuhan yang selalu merencanakan kehidupan yang berkelimpahan, yang penuh pengharapan. Itu Tuhan kita. Dan jangan lupa itu. Saya yakin Bapa di surga akan membalaskan upah dari ketulusan. Unang bereng jol mate. Ay matulis iba karejo ison terus menerus saya sonondo nasib ini be. Saya dibereng-bereng mah artanya atasan kita kan sakit nanti kita. Sakit. Apalagi disianu menipu do, korupsi do. Ada jabuna belga, on mani sonang-sonang alai laut tu mall bolak-balik kapiba
Tutup lo warung di Solo iba belanja. Oke. Oke. Lagi-lagi Tuhan akan membalaskannya kepadamu. Orang tulus akan menerima balasan yang dari Tuhan. Ibu-ibu sekalian, yuk mari kita belajar. Lagi-lagi saya selalu bilang belajar. Kenapa? Kata belajar artinya kita belum selesai, masih terus berproses, masih terus. Tapi kiranya kedepannya kita akan lebih baik. Dan yang terakhir sebagai, mungkin saya nggak usah simpulkan lagi, tapi ini yang saya bilang. Kalau kamu tulus, saya selalu bilang ini, adakah orang sabar itu hatinya damai atau susah? Betul ya? Berarti orang tulus itu senang atau susah? Apakah orang tulus itu tersiksa? Tidak. Betul. Mau tenang? Oke. Mau tidur nyenyak? Iya. Kuncinya apa? Tulus saja. Jadi ujung-ujungnya siapa yang dapat? Jadi kalau kita tulus siapa yang dapat? Ya kita juga yang dapat. Rupanya Tuhan dapat apa? Dia nggak perlu apa-apa kok. Kan nggak perlu apa-apa dia. Yang selalu dipikirkan siapa? Kamu. Tapi ikut yuk pikiranku, ikut jalanku, supaya kamu bisa menikmati hidup. Jangan hanya senang di surga, senang di sini juga. Edeta unang holan, surgoi, dang adong besiayon lisi. Buat apa? Portibion, dang adong, kan bisa. Jadi bisa senang, bisa dong. Asal kita hidup tulus. Nikmati ibu-ibu sekalian, mari kita hidup tulus, belajar tulus, dan saya yakin itu yang kita perlukan dunia ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga.